Halo semuanya, ini adalah video part kedua perjalanan saya naik bis Madukismo dari Bali menuju ke Jakarta. Untuk video part satunya ada di kolom deskripsi. Nah, video part 2 ini kita mulai dari rumah makan Cakput yang berada di Desa Bajulmati, Kecamatan Wonosorejo, Kabupaten Banyuwangi. Di sini setiap penumpang mendapatkan servis makan dan ini adalah servis makan yang pertama dari 3 servis makan. Jadi, di perjalanan dari Bali ke Jakarta bersama bis Madukismo kita akan mendapatkan 3 kali servis makan. Kira-kira seperti apa ya servis makan di rumah makan Cakput ini? Yuk kita lihat aja. Oke teman-teman, jam 18.15 kita udah sampai di rumah makan Cakput di Desa Bajulmati, Kecamatan Wonosorejo, Kabupaten Banyuwangi. Istirahat ya sekitar 30 menitan lah. Tapi kalau kalian agak lama nanti bakal ditunggu kok, karena sebelum berangkat pasti dihitung penumpangnya. Itu jadi jangan khawatir ketinggalan. Ini dia bisnya teman-teman. Overall untuk bisnya enak sih, suspensinya juga agak berisik walaupun belum air sus, terus nggak banyak gemblodaknya, cakep. Sekarang kita langsung aja tukerin servis makannya asli. Oh di situ ternyata, sini ada warung juga nih, nggak tahu warung apa ya. Enak sih rumah makannya, konsepnya kayak gini. Ini ada toilet di sini. Nah kita lihat, nih ada kayak apa ya, pendopo gitu. Kita lihat servis makannya gimana nih dari PO Madukismo. Nasinya cor, ambil sendiri. Ambil sendiri. Nah, sedikit aja. Wih, ada telur nih, kayaknya cor nih. Boleh nih telur. Gokil. Ada ikan lele juga tuh, ikan lele. Tempe orek. Enak nih. Ada mie-nya juga bebas ambil. Gokil pak. Oke, ada sayur sopnya. Ada semangka juga. Ada kerupuk ya. Nah ini deh teman-teman, servis makan pertama dari Madukismo. Ternyata kayaknya tadi boleh ambil telur sama ikan lele juga deh. Jadi lauknya ada 2 itu aja, antara telur atau ikan lele. Enak sih, bisa banyak, mie-nya juga bisa banyak. Untuk tehnya ini ada yang teh es teh, tadi ada yang hangat nih, yang hangat kita cobain nih. Enak tehnya, rasanya manis. Tehnya enak, manis, cuma emang takarannya sedikit ya. Gelasnya kecil banget, kayak gelas ini buat ngopi. Yuk kita makan dulu. Gokil nih pak, asli. (18.30) Alhamdulillah udah selesai makan. Sekarang saatnya kita sholat. Untuk makanannya enak, nasinya enak, nggak keras, terus telurnya enak, telur dadarnya. Terus apa lagi ya, mie-nya agak kurang sih, tapi ya oke lah. Minusnya itu apa ya, tadi di meja nggak ada tisunya sih, nggak semua meja ada tisunya, jadi ya, tapi overall oke lah. Istirahat pertama ini mantap. Nah ini musolanya di mana nih? Ini tempat wudhu. Musolanya di mana ini? Ini tempat wudhu. Oh ini musolanya teman-teman, di situ. Nggak kelihatan. Nah, seperti ini ya musolanya teman-teman. Di situ disediakan apa namanya? Ada sajadah, ada sarung, mukena dan lain-lain. Ya untuk musolanya seperti ini, sederhana banget. Oke kita lanjut keluar. Nah ini dia, semakin ramai. Minusnya itu mungkin ini nih, kayaknya toilet ada dikit. Jadi kalau banyak yang istirahat sini jadi antri gitu. Dan iya ya, kalau dilihat dari luar tuh ini apa ya,
rumah makannya kecil gitu, tapi pas masuk ke dalam buset gede banget. Nah ini ada Surya Bali juga yang istirahat di sini. Ini Surya Bali Denpasar Jepara yang via Pantura. Nah ini Denpasar Jepara yang via Trans Jawa. Jadi ada dua. Saya pengen nyobain Surya Bali, belum kesampaian. 18.50 kita berangkat. Asli Jet Bus 3 ini topinya tebal juga ya tuh. Asli kurang nyaman banget sih emang buat lihat ke depan. Untungnya di sini nggak pakai skat. Ya kalau pakai skat amat lah udah nggak kelihatan ya. Walah. Gua bro.
Wah, nggak kerasa ini kita udah istirahat lagi aja, dan ini adalah istirahat dan servis makan yang kedua di rumah makan Titin Caruban di daerah Madiun, Jawa Timur. Jarak dari pemberhentian pertama ke pemberhentian kedua sekitar 7 jam perjalanan, dan tadi sih saya lihat ke dalam bis itu masih banyak penumpang yang tidur. Karena emang jam-jam segini tuh jam-jamnya orang tidur dan jam-jamnya orang malas makan. Tapi mau nggak mau kita harus makan di sini karena takutnya nanti pemberhentian berikutnya itu masih jauh. Ya mungkin bisa 5 atau 6 jam perjalanan ke depan. Jadi agar perut gak kosong, terlebih AC di bis ini dingin banget. Jadi ya mau nggak mau kita harus makan. Ya dikit-dikit gak apa-apa lah, setidaknya perut kena nasi gitu. Tadi pas turun nih dapat kupon makan ya. Tadi dibagiin si masnya yang ada di depan pintu. Kita dibagiin kupon makan ini untuk ditukarkan dengan servis makan. Oke, sebelum saya mau makan malam, saya mau ke toilet dulu yang ada di belakang sana. Ini ada musola di sini. Musolanya luas loh. Keren. Oke, tadi udah ke toiletnya. Toiletnya bersih ya. Terus banyak pintunya. Makannya udah pada habis. Es ini di sini. Orang nggak pada ngambil minum apa ya? Bihunnya udah habis, terus lauknya juga udah pada mau habis. Ya maklum lah, tengah malam. Tadi saya ambil ikan, lauknya ada 2 ya, ada ayam ada ikan. Tadi ikannya masih banyak, ya udah saya ambil ikan aja. Jadi dia tehnya, kayaknya tehnya enak deh. Kayak pahit banget tehnya, dan enak bener tehnya. Tapi tempatnya styrofoam sih, enggak banget. Ini rumah makannya. Di sini ada tempat oleh-oleh. Bukan oleh-oleh sih, tempat beli cemilan, minum-minuman di situ. Nama nih, di sini kasirnya. Dan ini langsung terpantau oleh CCTV. Gokil. Kita ada tisu juga di setiap mejanya. Ternyata ini juga tingkat ada di atas juga tuh, bisa ke atas, tapi nggak tahu nih khusus apa di atas ini. Mungkin buat penumpang atau buat orang yang beli ini ya. Tuh ada tangganya di situ. Ya teman-teman, jam 3:03 kita udah selesai makan servis yang kedua. Oke, sekarang saya mau mencari minuman air putih karena di sini nggak jual alias kosong. Jadi di mana nyarinya? Nggak tahu juga ini. Overall untuk servis makan kedua oke lah, lumayan. Rasanya nggak mengecewakan walaupun memang tadi pas ngelihat lauknya itu agak gimana gitu, udah pada habis semua. Oke lah, saya mau cari warung dulu. Ini masih nungguin 2 penumpang nih lagi ke toilet tuh. Pukul 3:19 bis sudah diberangkatkan dari rumah makan dan langsung kembali memasuki tol. Jadi istirahat di rumah makan Titin menghabiskan waktu 40 menit. Dan by the way, sejauh ini saya belum nemu yang jual air putih karena tadi ternyata warungnya tutup semua. Alhasil ya udahlah, saya tahan minum sampai pemberhentian berikutnya. Kasihan minum manis-manis mulu, takutnya gula. Jadi lebih baik gak minum, anggap aja puasa lah.
Di video sebelumnya saat naik bis Kagetran, saya kira ini tuh adalah bangkai bis yang bekas kecelakaan di parkiran Guci Tegal. Tapi setelah saya cari-cari info lagi, ternyata bukan teman-teman. Itu adalah bis malam angkatan pagi yang mengalami kecelakaan dan menewaskan 2 orang. Jadi bis itu terguling ke sawah. Nah, saran saya nih bagi kalian yang duduk di depan, siapapun itu, kalau kalian udah ngeliat gerak-gerik driver yang kurang enakin, kayak misalnya ngantuk atau apa gitu, saran saya mending ditegur aja deh. Tegur aja, kalau emang bener-bener ngantuk drivernya, suruh berhenti aja sebentar untuk istirahat. Karena ya bahaya banget sih, karena saya juga kadang sering gitu nemuin driver yang udah tahu ngantuk nih tapi tetap maksain jalan. Nah, seingat saya, beberapa waktu lalu saya sempat ketemu bis Madukismo di Lintas Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Dan kemarin saya udah sempat tanya-tanya sama kru bis ini, ternyata untuk Madukismo trayek ke Sumatera dari Pati ke Bangkok ternyata udah nggak jalan lagi sejak 2021 kemarin. Ya, itu trip report terlangka sih kalau udah ada di YouTube, kayaknya nggak ada deh. Setelah menyusuri Jalan Raya Pantura, akhirnya bis kembali memasuki tol melalui gerbang tol Pejagan. Dan sebenarnya tadi itu ketika bis kita menurunkan penumpang di Brebes Timur, itu tuh mau langsung putar balik ke arah tol, tapi agak kesulitan cari putar balikannya sehingga bablas terus melewati Brebes kota. Dan berhubung juga ternyata ada penumpang yang pengen turun di daerah Tanjung Brebes, dan tadi tuh sempat menurunkan satu penumpang di daerah Tanjung. Nah setelah itu baru deh langsung bablas ke gerbang tol Pejagan. Nah
Nah, bagi kalian yang mau lanjut ke Kota Kuningan bisa turun di sini dan lanjut naik elep. Elepnya itu tersedia dari pagi sampai malam dan ongkosnya paling kisaran Rp30.000. Soalnya nggak ada bis tujuan Denpasar Jakarta yang mampir ke Kota Kuningan. Jadi ya mau nggak mau kalau mau ke Kuningan turunnya di sini nih, gerbang tol Ciperna. Nah, setelah ini bis kita akan lanjut ke Terminal Harjamukti Cirebon untuk menurunkan beberapa penumpang. Nah, itu bis Handoyo yang baru aja sampai dari arah Malang dengan tujuan akhir Cirebon. Dia masuk ke Cirebon nih. Tuh kan masuk Terminal Cirebon. Harjamukti Cirebon. Cirebon, guys. Nah, ini terminal lamanya nih. Sekarang nggak tahu buat apaan terminal lamanya. Cirebon, harap hati-hati ya. Nih parkiran terminal Cirebon, kita lihat ada bis apa aja. Di situ ada bis Sahabat tujuan Merak. Kalau Sahabat yang ini pasti Merak nih, yang warnanya hijau-hijau gimana gitu. Sebelahnya ada Citra Dilancar ke Jogja lewat Tegal. Citra Dilancar Medali Mas ke Malang, terus Sahabat ke Merak juga kayaknya. Nah, ini ada bis Coyo tujuan Semarang. Ini ada Akas NR SR3 ini tujuan ke Jember kayaknya. Nah, itu ada bis Sahabat yang hijau itu juga tujuan ke Merak. Pukul setengah 11 siang, bis kembali keluar tol melalui gerbang tol Subang. Kali ini keluar tol bukan untuk menurunkan penumpang, melainkan untuk servis makan yang terakhir atau servis makan yang ketiga. Jadi nanti setelah bis istirahat di rumah makan ini, bis langsung cus ke Jakarta dan ke tujuan akhirnya Polres Tangerang tanpa istirahat lagi. Dan BTW untuk bis Madukismo saat ini nggak ada yang tujuan ke Bogor dan Depok ya. Dan kayaknya nanti saya bakal turun di Terminal Polres Tangerang deh atau tujuan akhirnya. Biar adil, kemarin kan kita naik KG Trans dari Terminal Polres. Nah, ini harus turun di Terminal Polres juga nih. Dan kalau menurut saya jarak antara rumah makan kedua dan rumah makan ketiga ini nggak terlalu jauh dan juga nggak kedeketan, jadi pas banget waktunya. Tadi pas selesai makan yang kedua berangkat jam setengah 4 pagi, dan itu habis itu penumpang pasti pada tidur semua karena masih jamnya orang ngantuk, dan bangun-bangun udah terang sekitar jam 6 pagi, dan ini kita makan siang lagi teman-teman. Jadi ya waktunya pas lah. Terakhir Senek Ramat Jati dari Denpasar ke Jakarta itu istirahat terakhirnya di daerah deket-deket sini juga, yaitu di rumah makan Singgalang Jaya yang berada di daerah Indramayu, Jawa Barat. Oke, mantap. Kita lihat yuk servis makan ketiganya seperti apa.
Oke teman-teman, jam 10.26 nih kita istirahat yang ketiga atau istirahat terakhir di rumah makan Nusantara 2 di daerah Subang. Nah ini bisnya. Tadi kita dapat kupon makan ya, dibagi nama mas kondekturnya. Yuk kita langsung aja tukerin makannya di situ. Nasinya ambil sendiri, oke. Ini servis makan yang terakhir. Setelah ini kita akan sampai di tujuan akhir yaitu Poris Tangerang. Ini ada ikan. Oh kita ayamin aja tuh, ayam oper, enak, nggak keras. Ini bebas ambil kayaknya nih. Tapi saya ambil satu aja lah, percuma ambil banyak juga nggak habis. Nih buncis. Apa? ST boleh pak? Oh itu ya. Oke kak, kasih banyak. Oke teman-teman, ini adalah servis makan kita yang terakhir. Ini ada ST juga di sini. Seperti biasa, saya mau cobain ST-nya. Oh, tes ostro, pantes. Ini berangkat lagi jam 11 paling. Nyampe Jakarta, Poris ya sekitar jam 1-an lah. 1 jam setengah 2. Oke, untuk servis makan yang ketiga ini menurut saya yang pertama ya, nilai plusnya dulu nih. Nilai plusnya yang pertama, nasinya ambil sendiri. Terus pilihan lauknya lumayan banyak dan si mbaknya tadi yang jaga juga lumayan ramah. Untuk minusnya mungkin untuk dari segi rasa menurut saya biasa aja ya opor ayamnya, dan nasinya juga tadi tuh agak sedikit keras tapi nggak apa-apa. Untuk buncisnya biasa aja, saya nggak terlalu suka sih buncisnya. Terus untuk minusnya lagi tuh di rumah makan ini adalah toiletnya. Toiletnya dibandingkan rumah makan sebelumnya, di rumah makan Nusantara 2 ini toiletnya menurut saya agak kurang. Selain sempit juga agak sedikit kumuh. Jadi ya semoga aja kedepannya rumah makan Nusantara ini bisa lebih baik lagi gitu ya. Saya tuh pengen rumah makan Nusantara 2 ini tuh kayak di apa ya istilahnya ya, direnov lagi gitu biar rapi, biar bagus, biar bersih, biar penumpang yang istirahat di situ bisa lebih nyaman. Soalnya dari terakhir saya kesini sampai sekarang nih kayaknya belum ada perubahan nih rumah makan Nusantara 2. Ya semoga aja makin cakep lagi ke depannya. Oke teman-teman, jam 10.38 udah makan. Ini bisa apaan? Linggau, Bangkok, Pekanbaru, gokil. Kayaknya turun mesin ini. Nah, bagi kalian yang mau beli kopi-kopi, di sini juga ada kopi-kopi, pop mie. Nah, ini saya beli aku 6.000 teman-teman. Lumayan juga harganya. Oke, nggak kerasa sudah 40 menit video ini menemani kegabutan kalian. Mungkin cukup sampai sini dulu video part 2 perjalanan saya bersama Bis Madukismo. Kita lanjut ke video berikutnya aja di part 3. Untuk link videonya ada di kolom deskripsi atau nanti ada di layar kaca ini. Menurut saya dari seluruh servis makan Bis Madukismo dari Denpasar ke Jakarta, yang paling enak ini yang pertama di rumah makan Cakput, terus yang kedua di rumah makan Titin Madiun, dan yang ketiga di sini teman-teman di rumah makan Nusantara 2. Bukan berarti rumah makan Nusantara 2 ini nggak enak loh ya, tetap enak, tapi ya kan ada tingkatannya masing-masing gitu. Dan oke, kita lanjut aja ke video berikutnya, ke part 3, karena di part 3 nanti saya bakal turun di terminal Poris Pelawat, dan sepertinya nanti saya bakal naik kereta bandara nih. Soalnya kemarin kan berangkat ke Porisnya udah naik KRL nih. Nanti pulangnya kayaknya kita coba kereta bandara, seru nih. Udah lama juga saya nggak naik kereta bandara. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya part ketiga.